Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Novitasari, NIM 1221018342 dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia 4A IAIN Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan metode pembelajaran daring untuk pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 dengan KD 4.12, yaitu mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian, dan perasaan dalam bentuk cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Metode daring yang saya gunakan yaitu diresi, yaitu singkatan dari demonstrasi dan juga resitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Iya, Ibu harap kalian tetap baik-baik saja ya. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang cerita inspiratif, yaitu mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian, dan perasaan dalam bentuk cerita inspiratif. Kali ini kita akan belajar pelajaran Bahasa Indonesia dengan metode daring. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, Ibu akan mengulang-ulang kembali pembelajaran minggu lalu tentang pengertian cerita inspiratif. Cerita inspiratif adalah bentuk prosa yang berisi kisah seseorang yang bertujuan untuk memberikan motivasi dan juga inspirasi. Prosa adalah bentuk karangan bebas yang tidak terikat oleh aturan apapun. Kemudian, cerita inspiratif biasanya berasal dari pribadi seseorang, kemudian diceritakan kembali dalam bentuk prosa. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut kepada materi yang kedua. Apa itu? Yaitu struktur cerita inspiratif. Struktur cerita inspiratif itu ada 5 ya anak-anak. Ingat-ingat ada 5. Yang pertama yaitu orientasi. Yang kedua, rangkaian peristiwa. Ketiga, komplikasi. Keempat, resolusi. Dan yang kelima, koda. Yang pertama, orientasi. Apa sih orientasi? Orientasi adalah tahap pengenalan berisi pengenalan tokoh, latar, dan juga latar belakang cerita. Yang kedua, rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa ini berisi tentang kisah tokoh dan juga peristiwa menuju puncak cerita. Yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi adalah puncak inti cerita, tempat kisah yang menjadi inspirasi. Yang keempat adalah resolusi. Resolusi adalah peristiwa menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Yang terakhir yaitu kelima, yaitu ada koda. Koda berisi tentang penutup. Biasanya dalam penutup ini berisi tentang simpulan atau pesan moral. Baik anak-anak, selanjutnya yaitu unsur-unsur cerita inspiratif. Unsur-unsur cerita inspiratif itu ada 6 ya. Ingat-ingat, tadi kalau struktur ada 5, tapi kalau unsur-unsur ada 6. Unsur-unsur itu apa saja sih Bu? Yaitu yang pertama, tema. Yang kedua, tokoh dan juga penokohan. Yang ketiga, ada latar. 4, alur. 5, amanat. 6, sudut pandang. Mari kita kulik satu persatu. Pertama, tema. Tema adalah dasar cerita. Digali dari pengalaman pribadi seorang penulis atau dari orang lain. Yang kedua, ada tokoh dan juga penokohan. Tokoh adalah yang diceritakan, seseorang yang diceritakan. Kalau penokohan adalah watak yang diceritakan. Tokoh dan juga penokohan ini adalah termasuk satu bagian yang tidak dapat dipisahkan. Mereka saling melengkapi. Yang ketiga ada latar. Di cerita inspiratif ini, latar dibagi menjadi 3, yaitu latar waktu, tempat, dan juga suasana.
Latar waktu biasanya ditandai dengan kata depan kapan. Sedangkan pada latar waktu tempat biasanya diawali dengan kata depan di mana. Sedangkan untuk latar suasana biasanya diawali dengan kata bagaimana. Sudah paham ya? Selanjutnya yang keempat, yaitu alur. Alur harus ada sebab akibat. Sebabnya ada di perumitan masalah menuju komplikasi. Sedangkan akibatnya yaitu nanti berada di resolusi. Gitu. Sedangkan yang kelima ada amanat. Amanat adalah pesan moral yang disampaikan dalam cerita inspiratif tersebut. Yang terakhir ada sudut pandang. Sudut pandang ada dua. Yang pertama, jika dalam teks tersebut pengarang sebagai tokohnya, maka pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu bisa ditandai dengan kata aku, saya, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu jika pengarang tersebut menceritakan kisah seseorang, berarti pengarang tersebut berada di luar cerita ya, maka pengarang menggunakan sudut pandang orang ketiga. Oke anak-anak, selanjutnya yaitu kebahasaan. Di kebahasaan ini ada 4. Yang pertama yaitu kata keterangan tempat, ditandai dengan kata depan di, ke, dari. Yang kedua ada kata keterangan waktu. Di kata keterangan yang menunjukkan tentang waktu, biasanya ditandai dengan kata ketika, pada, saat, sebelum. Atau bisa juga tentang suasana pada cerita tersebut, misalnya pagi, siang, sore. Lanjut, yang ketiga ada konjungsi. Konjungsi adalah kata hubung. Di konjungsi pada cerita inspiratif ini ada 2, yaitu konjungsi intrakalimat dan juga konjungsi antar kalimat. Konjungsi intrakalimat adalah posisi konjungsi ada di dalam kalimat antar kata dengan kata atau bagian dengan bagian kalimat lain. Yang kedua yaitu antar kalimat. Antar kalimat yaitu posisi konjungsi setelah tanda titik. Selanjutnya untuk kebahasaan yang terakhir yaitu ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk di sini dibagi menjadi 2, yaitu kalimat majemuk setara dan juga kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara adalah kedudukan antara kalimat yang sama. Kedudukan konjungsi hanya di tengah kalimat, tidak bisa berpindah tempat. Contohnya kata dan, kata serta, dan juga tetapi atau kata-kata yang lain. Contohnya dalam kalimat majemuk setara ini kita bisa memberikan contoh, saya dan Dini pergi ke pasar. Kata dan berada di tengah-tengah kata yaitu saya dan juga Dini. Seperti itu ya anak-anak. Yang kedua ada kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terjadi dari beberapa kalimat tunggal yang kedudukannya tidak setara. Seperti kata bahwa. Baik anak-anak, setelah penjelasan yang telah Ibu jelaskan tadi, selanjutnya Ibu akan menayangkan video inspiratif. Mari kita simak videonya berikut ini. Ojek Mbak. Mas ojek Mas. Ojek Bu. Ojek Bu. Mas, ojek. Wajib ojek. Om, ojek Om. Pak Haji, ojek. Ojek Pak. Neng, ojek. Pak. Pak. Maaf Pak, bukan. Saya mau nanya alamat. PPPA Darul Quran di mana ya? Oh,
Alamat. Iya. Perhubungan. Mas lurus aja. Oh, lurus aja. Ya, makasih ya, Pak ya. Iya. Ojek, Dek. Dek, ojek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Dek, perutnya? Sakit, Pak. Oh, kenapa kok sakit? Soalnya saya puasa, Pak. Masya Allah, masih kecil udah puasa. Bukan bulan Ramadan juga saya puasa, Pak. Bukan bulan Ramadan puasa juga. Iya. Astagfirullahaladzim. Udah, tunggu sebentar ya, Dek. Dek, ini ada makanan buat buka nanti ya. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Itu dimakan ya. Iya. Ya dah. Pak, ojek. Nah, iya Pak. Nah, Ya. yuk, jalan kita Mana Pak? ke Jalan Damai. Wah, wangi, Pak. Iya Pak, habis dicuci. Naik ya. Iya Pak. Iya Pak. Oh, sini, Pak. Oke. Pas. Alhamdulillah sampai. Ya. Ini, Pak, sebentar ya, Pak ya. Ya baik Pak. Ya kan. Tunggu bentar, Pak. Pak, aduh ini buat di Makasih, rumah. Pak. Iya, sama-sama. Sama ongkos ini, Pak, bentar. Ini, Pak.
Pak. Lebih nih Pak. Nggak apa-apa, simpan aja. Banyak ya Pak. Iya, salam buat keluarganya Pak. Makasih banyak, saya nggak kena macet nih jadi. Sama. Jadi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak-anak, video yang telah Ibu tayangkan tadi adalah salah satu contoh cerita inspiratif. Di sini Ibu mempunyai tugas untuk kalian semua. Tugas ini dikerjakan secara individu ya, tidak berkelompok. Tugasnya yaitu setiap individu harus membuat video singkat. Video singkat tersebut berisi tentang cara mengungkapkan cerita inspiratif dalam bentuk video yang bertemakan tentang COVID-19. Saat kalian mengumpulkan informasi untuk memenuhi tugas yang telah Ibu berikan ini, Ibu tidak membatasi kalian. Entah kalian harus mencari di mana, Bu? Tidak. Ibu tidak membatasi kalian untuk mengeksplor pengetahuan kalian. Dikarenakan pembelajaran kita dilaksanakan secara daring, kalian bisa mencari informasi atau mencari dari berbagai sumber yang telah ada saat ini, bisa melalui internet atau pengalaman pribadi kalian sendiri. Kalian juga bisa mencari di buku-buku yang telah kalian punya, atau kalian juga bisa melalui pengalaman pribadi seseorang. Seperti itu ya anak-anak. Ibu tidak membatasi kalian harus mencari dari satu sumber. Tidak, Ibu membolehkan kalian mencari dari sumber manapun, terserah kalian. Dan Ibu harap untuk video singkat cerita inspiratif tersebut kalian buat semenarik mungkin. Dimulai dari strukturnya, dari kebahasaannya, dari teks narasi cerita inspiratifnya. Itu juga sangat mempengaruhi dalam penilaian yang telah Ibu siapkan. Anak-anak, jangan lupa video singkat tersebut harus memotivasi orang lain untuk melakukan yang ingin kalian sampaikan tersebut. Jangan sampai video tersebut malah mengajak kepada kejelekan. Video tersebut harus mengajak kepada kebaikan ya anak. Ingat-ingat kepada kebaikan. Anak-anak, setelah kalian membuat video inspiratif, video tersebut diunggah melalui via WhatsApp di grup yang telah Ibu buat. Untuk durasi video inspiratifnya yaitu maksimal 7 menit. Kenapa Ibu maksimalkan 7 menit? Dikarenakan video ini diunggah via WhatsApp dan itu akan mempermudah kalian untuk mengirimkannya. Baik anak-anak, di sini Ibu akan memberikan kesimpulan tentang penjelasan yang Ibu telah jelaskan tadi. Yaitu yang pertama, pengertian cerita inspiratif. Setelah Ibu jelaskan tadi, mungkin kalian masih ingat, cerita inspiratif adalah bentuk prosa yang berisi kisah seseorang yang bertujuan untuk memotivasi dan juga memberikan inspirasi. Yang kedua ada struktur. Struktur cerita inspiratif ada berapa? Struktur cerita inspiratif ada 5. Apa saja? Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada rangkaian peristiwa atau perumitan peristiwa, yang ketiga ada komplikasi, 4 ada resolusi, dan yang kelima ada koda. Selanjutnya, yang ketiga ada unsur-unsur cerita inspiratif. Unsur-unsur cerita inspiratif ada 6. Apa saja? Yang pertama ada tema, yang kedua ada tokoh dan juga penokohan, yang ketiga ada latar, keempat ada alur, dan yang kelima ada amanat. Yang terakhir ada sudut pandang. Diingat-ingat ya anak-anak, untuk struktur ada 5. Dan untuk unsur-unsur cerita inspiratif ada 6. Jangan sampai kebalik ya. Dan yang terakhir ada kebahasaan. Di kebahasaan cerita inspiratif ada 4. Apa saja? Yang pertama yaitu kata keterangan tempat.
Yang kedua ada kata keterangan waktu. Yang ketiga ada konjungsi. Dan yang keempat ada kalimat majmuk. Untuk kalimat majmuk dibagi menjadi dua, yaitu kalimat majmuk setara dan juga kalimat majmuk bertingkat. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kali ini cukup sampai di sini saja. Anak-anak jangan lupa pakai masker jika kalian keluar rumah, rajin cuci tangan, tetap jaga jarak dan tetap di rumah saja sesuai aturan pemerintah. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Cukup di sini pertemuan kali ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.